Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini cukup menarik sekali bahwa Ibu Megawati harus putar otak lawan Anies Baswedan dan AHY nasib Puan Maharani tak baik, prospeknya seperti ini. Jadi banyak kalangan publik dan tentu pengamat yang mengatakan bahwa hari ini melihat sosok Ibu Megawati yang mana harus berkoalisi mencari elektabilitas dan popularitas yang tinggi. Sedangkan untuk menyeimbangi Puan Maharani menjadi wakil presiden, tentu menjadi catatan penting bahwa dalam demokrasi kita Anies Baswedan itu sangat layak sekali. Yang pertama elektabilitas dan popularitas, kerja nyata, prestasi luar biasa, juga bisa digandeng Puan Maharani begitu. Tapi kalau memang ini tidak Demokrat tidak berkoalisi, maka otomatis dia bisa jadi berkoalisi dengan dengan Puan Maharani. Tentu bagaimana dengan Ganjar? Ganjar tidak boleh keluar dari partai. Kalau mau keluar ya silahkan keluar, tapi Ibu Megawati sudah mengatakan bahwa jangan main dansa politik. Ini cukup menarik sekali dan bahkan di Twitternya itu sangat ramai sekali. Begini, ini dari AG, kata koran dan wartawan apabila PDIP dianggap tidak bisa pasangan PS dan PM akan ada kuda hitam nanti, PM dan Imin, PM plus Anies, PM plus AHY. Bahkan perempuan akan tampil totali, PM Khofifah, PM Yeni Wahid, dan survei belum dilakukan untuk PM Ilham Habibie. Ini yang jadi cawapres. Ini menunjukkan bahwa Ibu Megawati harus putar otak lawan Anies Baswedan dan AHY. Dan ini yang ditakuti begitu. Orang-orang banyak takut ketika Anies Baswedan dan AHY itu disatukan, yakni bergandengan. Karena apa? Karena di satu sisi dia punya kekuatan besar, elektabilitas Anies juga luar biasa, AHY juga luar biasa di TNI begitu, sama-sama punya kekuatan dalam bidang kemiliteran dan juga dalam politisi begitu. Dan bahkan ini ada yang mengatakan Megawati harus putar otak lawan Anies Baswedan dan AHY. Nasib Puan Maharani tak baik prospeknya. Dan bahkan di sini dikatakan dari Warta Ekonomi, Megawati harus putar otak lawan Anies Baswedan dan AHY, nasib Puan Maharani tak baik. Nah, kalau kita melihat dari catatan ini bahwa persoalan sekarang itu adalah Puan Maharani memang elektabilitasnya turun. Kalau dia gandeng dengan Pak Ganjar, otomatis dia satu partai. Ya, memang punya tiket presidential threshold 20% sudah masuk ke situ. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa kalau satu partai, saya rasa untuk kemenangan itu sangat sulit. Itu harus berkoalisi dengan yang lain begitu. Apalagi nantinya Ibu Megawati juga mengimbau bahwa seperti Ganjar dan kepala daerah lainnya jangan sampai ada dansa politik. Itu harus fokus kepada kinerja kepala daerah, bilangnya Ibu Megawati seperti itu. Tapi yang jelas bahwa kalau kita melihat ini ada kesempatan besar untuk Ganjar begitu, dan juga Puan. Ini menjadi catatan penting ketika mengambil Puan, Ganjar nggak diambil karena elektabilitasnya tinggi. Ketika ngambil Ganjar, Puan tidak punya kesempatan begitu. Ini agak bingung kepada nasib Puan Maharani pada hari ini begitu. Dan bahkan beritanya ini dikutip dari Warta Ekonomi, Megawati harus putar otak lawan Anies Baswedan dan AHY, nasib Puan Maharani tak baik prospeknya. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting SMRC Saiful Mujani membeberkan hasil survei terbaru lembaga terkait dengan kontestasi politik di Pilpres 2024. Pihaknya mengatakan pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono AHY akan bersaing dengan ketat melawan Prabowo dan Puan Maharani. Tidak hanya seperti itu, Saiful menjelaskan bila dua pasangan yaitu Prabowo Puan dan Anies AHY, maka Prabowo menang tipis. Namun yang perlu diperhatikan, kecenderungan Prabowo melemah dan Anies mengalami penguatan. Dan bahkan bila pasangan calon hanya dua, Prabowo Puan 30%, Anies AHY 36,5%, kata Saiful Mujani dalam agenda diskusi kekuatan calon pasangan Capres Cawapres
2024. Tetapi kalau kita lihat bahwa Prabowo kan sudah ada wakil begitu, yakni Muhaimin, kecuali memang Pak Muhaimin mengalah begitu dalam hal ini. Tetapi tidak mungkin karena Pak Muhaimin juga menjadi cawapres karena banyak dukungan juga begitu. Ini perlu dipertimbangkan karena bagi Pak Muhaimin ini adalah kesempatan emas yang walaupun surveinya kecil, tetapi dia mendongkrak kader-kadernya, juga NU dan sebagainya. Ini menjadi prioritas utama bagaimana Muhaimin itu bisa maju ke menjadi cawapres di situ begitu. Maka kalau kemudian sudah yang dideklarasikan Prabowo Muhaimin, apakah nanti ada perombakan lagi menjadikan kambing hitam misalnya antara Prabowo dan Puan? Nah, ini menjadi catatan penting. Pasti Pak Muhaimin akan kecewa besar terhadap ini begitu, karena memang ini adalah politik, bisa cair bisa tidak begitu, kecuali memang ada sesuatu di balik ini terus kemudian Pak Prabowo meninggal Muhaimin. Tapi saya rasa tidak mungkin untuk meninggalkan Muhaimin karena pendukung Muhaimin sekarang sudah banyak, apalagi warga Nahdien begitu kan. Salah satunya seperti itu, sebagian memang. Tetapi kalau kita melihat dari beberapa berita ini seperti ini, jika posisi dikenalan sama Puan Prabowo, Anies AHY, prospeknya pasangan AHY lebih bagus dibandingkan pasangan Prabowo Puan, dan bahkan jauh posisi Puan di capres Prabowo. Menurut Saiful, tak lepas dari PDIP yang tidak merestui pencalonan Ganjar, ia memandang nama Puan masih dianggap sulit memenangkan Pilpres, baik di posisi calon presiden maupun calon wakil presiden. Dan bahkan Puan Maharani dipasangkan dengan siapapun tidak cukup membantu PDIP untuk memastikan partai ini akan kembali memiliki presiden nantinya. Dan bahkan survei ini dilakukan secara tatap muka pada 5-13 Agustus 2022. Populasi survei ini kemudian ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika disurvei dilakukan. Dan bahkan dari populasi itu dipilih secara random, kemudian 1.220 responden dan sebesar 1.053 atau 86%. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi simple random sampling. Jadi artinya bahwa kalau ini pertahankan Puan, maka kemudian harus mencari elektabilitas tinggi begitu. Saya kira sangat baik sekali kalau memang PKS benar-benar berkoalisi dengan AHY, dengan Nasdem, itu bisa jadi baik begitu, karena memang ini tidak mungkin ada rayuan apa kepada PKS sehingga nanti kita bergandengan dengan Puan, tidak tahu. Tapi yang nyata bahwa sampai hari ini Nasdem, PKS dan Demokrat itu masih belum fix untuk berdeklarasi Anies Baswedan menjadi cawapres di 2024. Tetapi menurut saya pribadi bahwa persoalan di sinilah yang kemudian Megawati harus putar otak ketika Anies Baswedan dan AHY sudah mendeklarasikan menjadi capres di 2024. Artinya apa? Artinya kekuatan besar kepada Anies Baswedan dan AHY yang sama-sama popularitasnya tinggi, tetapi kita memungkinkan bahwa ini bisa dicegah begitu. Dalam artian Anies diambil,